Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distriana Widianingrum dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, offering E, akan menayangkan hasil praktik 8 keterampilan dasar mengajar sebagai tugas akhir mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah membuka pelajaran. Nah, membuka pelajaran sendiri terdiri dari 4 komponen. Komponen yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Komponen yang kedua adalah menimbulkan motivasi. Komponen yang ketiga adalah dengan memberi acuan. Dan komponen yang terakhir adalah komponen membuat kaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran ekonomi hari ini? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, silakan bukunya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Lina, Bu. Oh, Lina kemana ya? Kok tidak masuk? Sakit. Sakit. Ya sudah, kita doakan semoga Lina segera cepat sembuh agar dia bisa mengikuti pelajaran di lain kesempatan. Baik. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Belum belajar ya? Belum. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menguraikan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Nah, di dalam keterampilan menjelaskan terdapat 5 komponen. Komponen yang pertama adalah kejelasan. Yang kedua adalah penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang ketiga adalah pengorganisasian. Yang keempat adalah memberikan penekanan. Yang kelima adalah memberikan balikan atau mengajukan pertanyaan kembali. Baik. Selanjutnya, materi pada hari ini adalah kita akan membahas pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, serta jenis-jenis alat pemenuhan kebutuhan. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, apakah ada yang tahu pengertian kebutuhan itu apa? Saya, Bu. Oh iya, Angel. Bisa dijawab? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk melangsungkan kehidupannya, Bu. Baik, betul sekali jawaban dari Angel ya. Pengertian kebutuhan sendiri adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupannya guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Baik, kita akan masuki materi selanjutnya ya. Nah, di dalam kebutuhan itu pasti ada jenis-jenis kebutuhan yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, apakah ada yang tahu jenis-jenis dari kebutuhan itu ada apa saja? Ada 4, Bu. Ya, Tita bisa dijawab? Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Yang kedua menurut waktu pemenuhannya.
Yang ketiga menurut sifatnya, dan yang terakhir menurut subjek yang membutuhkan, Bu. Baik, betul sekali jawaban dari Tita. Bisa kita kasih tepuk tangan? Nah, jenis kebutuhan sendiri itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitas kegunaannya, yang meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, yang selanjutnya itu ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, yang meliputi kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut sifatnya, yang terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani serta rohani. Dan yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok. Nah, baik, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya? Beta, silahkan. Ada Sebenarnya apa, Bu, perbedaan kebutuhan dan keinginan itu? Oh, baik. Bagus sekali jawab pertanyaan dari Beta ya. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang tahu perbedaan dari kebutuhan dan juga keinginan itu apa? Tidak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Ya sudah, Ibu akan menjawab ya. Jadi, kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, sedangkan keinginan itu adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk hidup lebih baik. Namun, jika keinginan itu tidak terpenuhi, itu tidak apa-apa ya. Tetapi bila terpenuhi, maka kita itu akan mencapai titik kepuasan. Apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu alat pemenuhan kebutuhan manusia. Apakah ada yang tahu jenis-jenis alat pemenuhan kebutuhan manusia itu apa saja? Tidak, Bu. Nggak tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis alat kebutuhan manusia. Nah, alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat itu bisa dibagi lagi menjadi 3, yaitu barang ekonomi, barang bebas, serta barang ilit. Barang ekonomi yang pertama. Barang ekonomi itu diperoleh jika manusia mengeluarkan pengorbanan tertentu, baik dengan uang, waktu. Nah, barang ekonomi itu jumlahnya terbatas ya. Sementara permintaannya itu sangat besar. Contohnya, seseorang itu mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli 1 set baju, sepasang sendal, dan sebotol minuman. Pasti mereka itu melakukan suatu pengorbanan terlebih dahulu sebelum memiliki barang tersebut. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya sangat melimpah. Nah, oleh karena itu seseorang dapat mengambil begitu saja barang bebas ini. Untuk memperoleh barang bebas, seseorang itu tidak memerlukan pengorbanan tertentu. Contohnya, kita menghirup udara ini, apakah kita membayar? Tidak kan? Terus kita mengambil air di sungai, menikmati sinar matahari, itulah yang dinamakan barang bebas. Yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit merupakan barang yang jumlahnya itu berlebihan sehingga dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi manusia. Nah, contohnya itu luapan air sungai dan air laut yang dapat menimbulkan banjir, yang dapat menimbulkan tsunami. Gitu. Yang selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaan yang terbagi menjadi 2 ya, yaitu barang konsumsi dan juga barang produksi. Yang pertama adalah barang konsumsi. Barang konsumsi merupakan barang yang langsung dapat dikonsumsi atau siap pakai manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, barang konsumsi ini meliputi barang konsumsi tahan lama. Misalnya itu pakaian, rumah, peralatan
perabotan rumah tangga, serta kendaraan. Dan barang konsumsi tidak tahan lama yang dimisalkan seperti makanan kayak sayuran, buah-buahan, susu, dan juga roti. Yang kedua adalah barang produksi. Barang produksi ini berguna untuk mendukung suatu proses produksi guna menghasilkan barang dan jasa. Contoh dari barang produksi sendiri seperti bahan galian, bahan tambang, hasil sektor agraris, kain, mesin pabrik, kendaraan, dan juga komputer. Selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses produksi yang terbagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, serta barang jadi. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah atau raw material berfungsi sebagai bahan dasar atau bahan baku dalam proses produksi. Barang ini memiliki nilai guna jika sudah diolah. Contohnya saja seperti bahan galian atau tambang, hasil hutan, hasil perkebunan, dan hasil pertanian. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi digunakan untuk proses produksi sebagai lanjutan dari pengolahan bahan mentah. Ini nantinya berfungsi sebagai barang yang memiliki nilai guna. Nah, barang setengah jadi itu memerlukan proses kembali. Contohnya seperti kapas yang bisa diolah lagi menjadi benang yang nantinya akan dijadikan sebagai kain. Nah, yang terakhir adalah barang jadi. Barang jadi merupakan barang konsumsi yang digunakan oleh masyarakat. Nah, contoh dari barang jadi itu adalah pakaian, perabotan rumah tangga, kendaraan bermotor, serta perlengkapan elektronik. Yang terakhir adalah alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan fungsi dari barang lain. Nah, barang ini bersifat menggantikan barang lainnya. Contohnya itu gas yang menggantikan minyak tanah untuk memasak. Terus ada bus untuk menggantikan mobil, serta sarana transportasi umum agar mengurangi kemacetan. Yang terakhir adalah barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang memiliki nilai guna tinggi jika digunakan secara bersamaan dengan barang pelengkapnya. Contohnya itu mobil dapat berjalan jika diisi dengan bensin, teh dengan gula, telepon seluler dengan SIM card. Seperti itu contoh-contoh dari alat pemenuhan kebutuhan manusia. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oh iya, selanjutnya ada materi tambahan ya. Ibu akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang tahu faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu apa saja? Tidak, Bu. Tidak, baik. Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu dari sifat alami manusia. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang keempat adalah dari tingkat usia. Dan yang terakhir adalah dari tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah dari sifat alami manusia itu sendiri, di mana sifat manusia itu selalu merasa kurang puas dengan apa yang dimilikinya. Nah, semakin banyak sarana yang dimilikinya, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang kedua adalah tingkat pendapatan atau upah gaji yang dimilikinya. Nah, yang artinya jika pendapatan seseorang itu semakin tinggi, maka kebutuhan yang ingin dipenuhinya juga akan semakin banyak atau semakin tinggi. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal manusia itu mendorong manusia untuk bertindak menyesuaikan diri sesuai dengan tempat tinggalnya. Misalkan jika kita berdomisili atau bertempat tinggal di daerah
kawasan elit. Tentunya kan kebutuhan yang ingin dipenuhinya juga akan semakin banyak. Beda kalau kita berdomisili di tempat tinggal yang sederhana, maka kita juga akan menyesuaikan sesuai dengan lingkungan. Yang keempat adalah tingkat usia. Usia itu juga dapat mempengaruhi kebutuhan seseorang. Karena semakin tinggi usia seseorang, maka kebutuhan yang harus dipenuhinya juga akan semakin banyak. Hampir sama dengan pengertian yang tingkat pendapatan atau upah gaji tadi ya. Dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan. Nah, tinggi rendahnya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan, jika kita dulu waktu masih SD biasanya yang diperlukan hanya buku, pulpen, terus penggaris, alat-alat tulis yang biasa saja. Terus kita memasuki di bangku SMP, di bangku SMA, maka kita akan memerlukan kalkulator untuk menghitung, dan begitu pula bertahap sampai ke jenjang pendidikan di universitas. Di universitas kita membutuhkan laptop untuk mengerjakan tugas, seperti itu contoh dari tingkat pendidikan gitu. Itu tadi adalah penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil terbagi menjadi 6 komponen. Yang pertama adalah memusatkan perhatian. Yang kedua adalah memperjelas masalah atau urunan pendapat. Yang ketiga adalah menganalisis pendapat siswa. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa. Yang kelima adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membentuk kelompok menurut absen kalian yang akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ibu akan memberikan kalian 3 pertanyaan di mana kalian harus menjawab secara cepat. Jadi kayak semacam kuis ya. Nah, kelompok yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Nah, terus pertanyaan nanti seputar penjelasan materi yang Ibu bahas tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, apakah waktu 5 menit cukup untuk belajar? Apakah kurang? 5 menit cukup ya. Baik, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian digunakan sebaik-baiknya untuk belajar ya materi-materi yang tadi. Jika ada kesulitan, bisa tanya ke Ibu seputar materi yang tadi. Selanjutnya adalah keterampilan menutup pelajaran. Nah, keterampilan menutup pelajaran terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah meninjau kembali, dan yang kedua adalah melakukan evaluasi. Baik, apakah kalian sudah siap untuk mulai kuisnya? Kuis kelompok? Siap? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan membacakan pertanyaan pertama ya. Jadi nanti kalian itu cepat-cepatan dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Ini pertanyaannya bebas ya untuk semua kelompok ya. Nanti siapa yang cepat, dia akan mendapatkan poin untuk semua kelompok. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah sebutkan alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan ketersediaannya. Saya, Bu. Ya. Kelompok 2. Oh ya, perwakilan dari nama siapa? Sebutkan nama.
Lita, Ya, Lita, coba jawab pertanyaan dari Ibu. alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan ketersediaannya adalah yang pertama barang ekonomi, yang kedua barang bebas, dan yang terakhir barang ilit, Bu. Baik, betul sekali jawaban dari Lita. Bisa diberi tepuk tangan? Ya, alat pemenuhan kebutuhan manusia itu berdasarkan ketersediaannya itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan juga barang ilit. Nah, berikutnya adalah pertanyaan kedua. Apakah sudah siap? Siap. Ibu akan membacakan pertanyaannya ya. Mengapa tingkat pendapatan atau upah gaji itu mempengaruhi kebutuhan? Ada yang bisa jawab? Saya. Ya? Diwakili oleh siapa? Lani. Ya, Lani. Ayo coba jawab pertanyaan dari Ibu. Jadi tingkat pendapatan atau upah gaji mempengaruhi kebutuhan itu karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka kebutuhan akan semakin meningkat, Bu. Betul sekali jawaban dari Lani. Bisa beri tepuk tangan? Ya, jadi mengapa tingkat pendapatan atau upah gaji itu mempengaruhi kebutuhan? Dikarenakan semakin tingginya pendapatan seseorang maka kebutuhannya akan semakin meningkat atau semakin luas karena dia itu merasa nggak cukup ya gitu. Yang terakhir, ini adalah pertanyaan terakhir. Apa kalian sudah siap untuk memperebutkan poin yang terakhir? Siap, Bu. Ya, pertanyaan yang terakhir ya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan rohani? Ada yang bisa jawab? Bu, kelompok 2. Kelompok 2, ayo coba jawab. Jadi, yang dimaksud dengan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang memberikan rasa puas pada jiwa atau rohani, Bu. Betul sekali. Bisa beri tepuk tangan? Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan rohani sendiri adalah kebutuhan yang memberikan rasa puas pada jiwa atau rohani. Nah, seperti itu tadi ya hasil kuis dari kelompok kalian. Jika ada yang belum bisa jawab, bisa mencoba di lain kesempatan. Ibu akan sering-sering mengadakan kuis. Beri aplaus untuk kelompok yang bisa menjawab pertanyaan terbanyak. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal lisan tentang materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Nah, ini itu sebagai nilai keaktifan kalian. Jadi kayak semacam nilai tambahan untuk menambah poin-poin kalian. Apakah kalian sudah siap? Siap. Ya, jadi Ibu nanti akan memberikan 2 pertanyaan. Hampir sama kayak instruksi untuk kuis kelompok tadi ya. Jadi jawabnya itu cepat-cepatan. Ibu hanya memberikan 2 pertanyaan dan juga 2 poin tentunya. Ini bebas ya untuk siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama. Sudah siap? Sebutkan kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Lisa. Ya, Lisa. Coba jawab pertanyaan dari Ibu. Ada 2, Bu, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Beri aplaus untuk Lisa karena jawabannya betul ya. Jadi kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok. Masih ada 1 pertanyaan lagi untuk kalian. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Baik, pertanyaan yang terakhir ya. Jangan lupa fokus untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang?
Coba, ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu? Nanti akan Saya, dapat Bu. poin. Ya, siapa? Lani. Lani lagi. Ayo Lani, dijawab pertanyaan dari Ibu. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Lani. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang bersifat mendesak atau tidak dapat ditunda. Jadi benar-benar harus terpenuhi saat itu juga. Nah, beri tepuk tangan lagi untuk teman-teman kalian yang bisa menjawab. Nah, untuk yang belum mendapatkan kesempatan, jangan berkecil hati. Ibu akan sering-sering mengadakan kuis dan juga game agar menambah keaktifan serta menambah nilai kalian tentunya. Nah, itu tadi soal lisan yang dapat Ibu sampaikan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Tantri. Yang pertama adalah kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupannya guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Yang kedua, ada jenis kebutuhan dibagi menjadi 4. Di antaranya adalah kebutuhan menurut intensitas kegunaannya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan menurut sifatnya, dan kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dari sifat alami manusia, tingkat pendapatan, faktor lingkungan, tingkat usia, dan tingkat pendidikan. Yang terakhir ada alat pemenuhan kebutuhan manusia terbagi menjadi 4, yaitu alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan ketersediaannya, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaan, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses produksi, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan menurut hubungan dengan barang lain. Baik, beri tepuk tangan untuk Tantri. Terima kasih Tantri sudah mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Tantri tadi ya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupannya guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kebutuhan itu terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaannya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan menurut sifatnya, serta kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu seperti sifat alami dari manusia itu sendiri, tingkat pendapatan individu, faktor lingkungan, tingkat usia, serta tingkat pendidikan. Dan yang terakhir adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan ketersediaannya, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaan, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses produksi, dan yang terakhir adalah alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan menurut hubungan dengan barang lain. Nah, terima kasih untuk Tantri tadi ya. Terima kasih untuk kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari ya materi-materi minggu depan. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk mengerjakan tugas tentunya. Nah, sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah serangkaian 8 keterampilan dasar mengajar yang saya praktikkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.